95% asetku dalam bentuk kas dan setara kas. Kalau dipecah lagi, 70% fixed rate dan ori beli di pasar sekunder. Sisanya 30% saham, 3% bentuk emas fisik, 2% tunai. Kalau dari sisi pandang orang investasi, komposisi aset ini sebenarnya sangat bagus ya. Jadi hampir semua aset yang dimiliki itu produktif. Dan kalau dari sisi kacamata orang investasi, toleransi resiko atas pemilik aset ini berada di moderat ke agresif. Jadi penerimanya terhadap resiko itu sudah terbuka. Kalau dilihat dari sisi pandang perencana keuangan, sebenarnya PR terhadap pemilik aset ini tidak banyak lagi ya, karena pastinya dia udah memiliki aset dan investasi. Itu berarti kondisi keuangannya adalah surplus. Jadi penerimaan atau income itu lebih besar dari pengeluarannya, sehingga ada sisa yang bisa diinvestasikan pada instrumen-instrumen investasi yang ada. Tapi harus diingat, dari sisi kacamata pandang perencana keuangan, pemilik aset ini juga harus memiliki dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu bisa saja sih yang ditempatkan di fixed rate atau ori, sepanjang punya akses untuk menjual kalau misalkan dibutuhkan sewaktu-waktu. Dan tambahan bahwa harus diingat juga, sebelum kita berinvestasi seharusnya kita sudah memiliki proteksi terlebih dahulu atau memiliki asuransi, khususnya bagi kita yang sudah memiliki tanggungan atau anak. Walaupun kenyataannya di dunia nyata banyak di antara kita bahwa kita sudah berinvestasi duluan tanpa memikirkan adanya proteksi atau asuransi dan bahkan dana darurat. Dari sisi kacamata perencana keuangan, bahwa proteksi itu sebenarnya hukumnya adalah wajib ya, bahwa kita memiliki asuransi. Tapi dalam hal ini asuransi yang saya anjurkan adalah murni asuransi atau asuransi jiwa, bukan unit link. Walaupun mungkin dari statement ini akan banyak perdebatan dan kontroversi, tapi kenapa bahwa saya lebih cenderung ke pure insurance dibanding unit link akan kita bahas di konten-konten yang akan datang. Makasih.